Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persis Solo versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor telak 0-3. Dengan hasil akhir ini, berarti Persija Jakarta untuk sementara masih berada di posisi puncak atau peringkat nomor 1 klasmen Super League dengan berhasil meraih 2 kali kemenangan secara berturut-turut dengan mencetak 7 gol tanpa kemasukan satupun gol. Artinya untuk sementara memang Persija adalah tim yang produktif dan juga tim yang solid di lini pertahanan. Dan dengan hasil akhir ini juga berarti Mauricio Souza membuat rekor sebagai pelatih Persija yang berhasil membawa Persija musim ini 2 kali secara berturut-turut mencatat clean sheet alias tidak kebobolan. Karena musim lalu Persija Jakarta tidak pernah mencatat clean sheet secara berturut-turut dalam 2 pertandingan pada saat mereka dilatih oleh Carlos Pena. Jadi artinya memang ini adalah start yang sangat positif bagi Persija Jakarta. Dan memang kita sama-sama tahu baru 2 pertandingan. Tapi 2 kemenangan ini tentunya sangat berarti bagi Persija yang musim lalu tidak bisa bersaing di papan atas secara konsisten. Dan jangan lupa, ada begitu banyak perombakan yang dilakukan oleh Persija Jakarta, mulai dari mendatangkan pelatih baru dan juga banyak sekali pemain baru, yang mayoritas dari mereka berasal dari Brazil. Tapi para pemain Brazil tersebut menari-nari di atas lapangan untuk bisa membawa Persija Jakarta kembali meraih kemenangan. Karena kita bisa melihat para pemain asal Brazil ini begitu berpengaruh dalam sistem permainan Mauricio Souza. Memang kita tahu di pertahanan ada Jordi Amat dan juga Rizky Ridho, tapi dari tengah ke depan ini Persija sangat kuat. Di tengah kita tahu mereka ada Van Basten Souza dan juga França dan juga ada Fabio dan juga Van Basten Souza yang bisa merebut bola secara baik dan França yang fokus dalam menyerang. Di depannya lagi kita tahu ada Maxwell, ada Alano, ada juga Arliansyah yang dimainkan ya dari awal. Dan 2 fullback seperti Rio Fahmi dan juga Alan, mereka juga sangat kuat. Jadi memang dari tengah ke depan tuh Persija kuat sekali, tapi di belakang beberapa kali itu mereka kecolongan juga dengan umpan-umpan terobosan atau umpan-umpan direct pass dari para pemain Persis Solo. Cuman Persis Solo tuh kehilangan Kodai Tanaka yang mengalami cedera kan, tuh kelihatan banget. Pada saat ada Tanaka, wah bahaya kan, Tanaka yang mendapatkan peluang itu kan, yang terkena Mister Gawang. Jadi Persis Solo sebetulnya mainnya gak jelek, tapi mereka gagal melakukan yang namanya counter pressing. Di tengah tuh Persis Solo lemah, gak bisa melakukan counter pressing terhadap para pemain Persija yang kuat-kuat di tengah. Maka itu Persija mendominasi jalannya pertandingan, dan saya tidak melihat para pemain Persija itu main ball possession, enggak. Mereka bermain progressive passing, dapat bola tuh cepat diberikan ke depan. Pergerakannya sangat dinamis, yang sebetulnya membuat lini pertahanan juga sangat beresiko kebuka. Tapi beberapa kali itu para pemain Persija berhasil menerapkan taktik offside. Nah ini juga taktik yang sangat riskan, tapi ya sejauh ini masih berhasil diterapkan Persija. Karena kalau sekali tuh gagal perangkap offside-nya, Jordi dan Ridho itu nggak punya speed untuk mengejar pemain tim lawan, apalagi yang punya kecepatan. Di Persis, saya melihat mereka mengandalkan Castaner juga, nah tapi kurang begitu optimal lah permainannya meskipun dia mendapatkan 1 peluang. Ada Clayton di belakang bagus sekali, ini Riyandi oke, beberapa kali save, tapi beberapa kali juga dia tidak bisa melakukan save pada saat diperlukan. Dan dari jalannya pertandingan, Persija berani bermain menyerang walaupun bermain di kandang tim lawan. Nah di sini saya melihat perbedaan Persija dari musim lalu. Kalau musim lalu main di kandang tim lawan tuh lebih slow, sangat berhati-hati. Tapi semalam itu langsung tancap gas, berani bermain terbuka, temponya tinggi terus dari Persija. Gak gampang nih bagi para pemain Persija. Tapi mereka berhasil mencetak gol lebih dulu dari corner lagi kan. Itu second ball kan, atau bola rebound kan. Pak Kumis yang cetak gol. Wah bagus ini golnya. Gak ada yang mengawal dia, langsung dia bisa cetak gol. Tapi sebelumnya juga tuh França tuh sudah berhadapan dengan Riyandi. Kalau saya lihat sih, sebetulnya Riyandi itu sebetulnya bertabrakan, tapi ada juga dia sebetulnya yang mengganggu pergerakan dari França. Saya kira mungkin wasit akan mereview itu dengan melihat monitor di pinggir lapangan, tapi gak ada juga. Dan ternyata dianggap ya mungkin bertabrakan biasa gitu. Itu bisa juga kalau nanti seandainya tadi itu dicek dari monitor di pinggir lapangan, bisa juga hasilnya berbeda. Tapi ya memang begini kadang-kadang wasit di Liga Indonesia, ngeri-ngeri sedap juga. Dan sama juga bagi Persis Solo, beberapa juga mereka punya kesempatan atau ada kejadian tapi ya keputusannya tidak sesuai lah. Artinya yang kalau menurut kita mungkin bisa juga direview gitu.
Atau bisa juga mungkin dipertimbangkan untuk keputusan yang berbeda. Tapi ya, kita juga mau komplain seperti apa, nanti diminta untuk menjadi wasit kan. Berat di sini, maka itu saya harapkan nih wasit bisa lebih tegas. Tegas saja pokoknya. Dan juga jangan khawatir untuk membuat keputusan. Tapi anyway, dengan Persija mencetak gol lebih dulu, ini yang memberikan mereka tenaga tambahan di babak kedua. Karena kenapa? Lebih berani mereka keluar menyerang. Saya kira akan defend lo, jujur. Tapi lebih berani, dan pada saat Witan masuk, itu kuncinya loh sebetulnya bagi Persija. Itu kuncinya, Witan mainnya bagus sekali. Dia masuk sebagai pemain pengganti, Arli keluar, jadi Alano pindah ke kiri, Witan main di kanan, bagus. Itu Witan kan yang rebut bola terus kasih bola ke Maxwell. Bagus tuh golnya Maxwell, walaupun ya dia nggak tendang keras, tapi dia melakukan placing yang baik. Udah 0-2, saya pikir udahlah, selesai nih Persija. Ternyata ada gol yang indah lagi. Melibatkan 3-4 pemain, yang Alano memberikan crossing ke tiang jauh, kalau nggak salah itu Nico yang memberikan umpan dengan heading, dan Maxwell yang masuk di babak kedua bisa mencetak gol perdananya bagi Persija Jakarta. Nah, kelihatan jelas teamwork di antara para pemain Persija tuh bagus. Tapi juga mereka harus berhati-hati pada saat ketemu tim yang bisa melakukan counter pressing. Karena sejauh ini saya belum melihat dua lawan dari Persija, yaitu Persita dan juga Persis, para pemainnya bisa melakukan pressing di tengah. Jadi sama nih situasinya pada saat para pemain Persita gak bisa melakukan pressing, mereka tertahan di area mereka sendiri, mereka berani bermain terbuka, kecolongan counter. Nah, Persis Solo juga sama seperti itu. Sulit, dan pada saat Kodai Tanaka itu keluar, masuk Irfan Jauhari, terus Castaner pindah ke tengah, gak jalan juga serangan dari Persis Solo. Jadi memang Persija dalam hal melakukan pressing ini unggul sekali. Karena tuh lawan Persita juga ada 2 gol yang tercipta ketika ada pemain dari Persija melakukan pressing, merebut bola, bagi bola cepat ke depan. Nah, itu kuncinya juga, bagi bola cepat ke depan. Progresif cepat, tapi akurasi dijaga. Ini udah Persija yang beda gak seperti musim lalu, dan memang masih awal, tapi ini awal yang baik. Jadi awal yang baik ini juga memberikan confidence kepada para pemain, dan dengan begitu banyak pemain asal Brazil yang berada di kubu Persija, sulit untuk bisa membaca pergerakan mereka karena skill individunya bagus. Dan sayangnya bagi Persija, Alano itu kan mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah ya. Nah, karena memang ya ada dorong-mendorong, tapi ya saya pikir biasa saja ya kan, ngapain juga itu kelihatan bersandiwara, tapi ya wasit memberikan kartu kuning kedua, Alano kartu merah, artinya lawan Malut nanti pekan depan dia akan absen, dan itu akan merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Persija. Alano cakep mainnya, cara dia liak-liuk itu bahaya sekali, dia bisa melewati 2-3 pemain tim lawan dengan begitu mudah karena skillnya tinggi. Tapi kabarnya juga saya dapat nih bahwa Persija akan kedatangan pemain baru lagi asal Brazil, mungkin dia juga bisa bermain di wing ya, saya belum ngecek nih. Ya berarti sekarang Persija dengan punya midfield yang solid, punya lini depan yang tajam, tinggal pertahanan ini tetap harus hati-hati. Karena beberapa kali kecolongan juga itu Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Jadi kelambanan mereka untuk bisa mengantisipasi menutup ruang itu yang bisa menjadi kendala bagi Persija pada saat menghadapi tim yang punya counter attacking yang cepat. Tim mana itu? Seperti Dewa United, Malut United, dan juga Persib Bandung. Pada saat transisi mereka cepat, bisa kemakan itu pertahanan dari Persija. Ya memang riskan, tapi ya tampaknya inilah strategi dari Mauricio Souza, main juga perangkap offside. Ya selama berjalannya baik, aman-aman saja, ya Persija bisa menang. Jadi koordinasinya ini harus dijaga. Dan juga saya melihat pemain-pemain muda dari Persija kan perform ya, kecuali Arli mungkin nggak bisa keluar tuh dari kawalan para pemain Solo ya, sehingga dia gak berkembang, kemudian dia diganti. Tapi saya ingin juga nanti melihat Witan nih main lebih cepat nih, karena Witan nih pemain yang bagus, tapi ya karena ada syarat kan, pemain yang usianya di bawah 23 tahun tuh harus dimainkan minimal 45 menit. Jadi Arli itu feeling saya akan tetap dimainkan. Sebenarnya Persija percaya bahwa Arli bisa menjadi pemain yang bagus juga, sama seperti pemain-pemain muda sebelumnya kan, seperti Doni Tri, Rio Fami. Nah, artinya memang Persija punya kombinasi kekuatan, pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal yang punya pengalaman, plus juga pemain asing yang sangat amat skillful, bukan saja di tengah, tapi juga di depan dan juga di sayap. Nah, dengan liak-liuk mereka, dengan cara mereka menari-nari, wah, tentu Persija menjadi tim yang patut diperhitungkan, tapi juga ditunggu konsistensinya. Itu yang selalu saya katakan, bagi tim yang ingin menjadi juara di sebuah kompetisi, yang diperlukan itu konsistensi, karena kompetisi itu seperti maraton, bukan turnamen. Kalau turnamen, ya 4-5 pertandingan atau mungkin 8 pertandingan secara total. Kalau kompetisi kan puluhan. Ada yang 34, ada yang 38. Nah, jadi itu yang bisa menyulitkan Persija jika nanti ada pemain yang cedera, atau ada pemain yang terkena kartu merah, gak bisa main. Yang dikhawatirkan
keseimbangan cara bermain Persija itu bisa terganggu. Nah, artinya dalam hal ini Mauricio Souza sudah harus siap dengan penggantinya, seperti Alano nih. Dia gak akan bisa main, harus ada penggantinya. Nah, apakah mungkin Arli dan Witan udah langsung main dari awal? Atau mungkin pemain barunya nanti yang gabung main dari awal? Tapi sejauh ini memang para pemain Persija menunjukkan bahwa mereka tidak takut bermain terbuka. Nah, itu salah satu plus point bagi Persija yang sebelumnya bersama Thomas Doll dan juga Carlos Peña lebih sering memainkan sepak bola reaktif. Artinya nunggu dulu, cari celah dulu, main build up dari belakang agak lama, tapi sekarang lebih cepat mereka membangun serangan ke depan. Ya karena memang setiap pelatih punya filosofi permainan yang berbeda. Kalau dari Mauricio Souza, main tempo tinggi, nyerang ke pertahanan tim lawan, karena memang sekarang dia punya materi pemain yang mendukung filosofi itu. Jadi ini juga sangat penting bagi Souza. Dia punya materi pemain yang bisa menjalankan filosofinya, sehingga Persija dalam 2 pertandingan terakhir berpesta gol, tanpa kemasukan gol, dan untuk sementara ini berada di posisi puncak. No hit, no politics, only football, salam sepak bola.